siang saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Gimana nih keadaannya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Oke, kita kembali lagi berjumpa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk yang belum tahu Indonesia Belajar itu apa, Indonesia Belajar merupakan media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari narasumber terbaik hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa banget sahabat pembelajar download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa langsung aja cek website kami di www.indonesiabelajar.id atau follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id. Jangan lupa untuk klik like pada laman Facebook kami indonesiabelajar.id. Bersama saya Cut Fitria di sini yang tentunya akan menemani sahabat pembelajar di sesi Kamis yang spesial ini. Oke, sahabat pembelajar, seperti hari Kamis biasanya, kembali lagi kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi SPDM MCTM, seorang motivator, trainer, writer, author, adventurer, and Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Selamat pagi. Selamat pagi, salam Danang. Datang untuk menang. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Luar biasa, hatiku gembira. Banyak teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kumpul semua jadi satu menyambut kehadiran Ibu Ida. Iya, baik. Pak Danang berarti hari ini sehat ya Pak ya, fit ya Pak ya? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat dan walafiat. Begitu juga teman-teman semua dari store manager, regio manager di Gramedia, juga Cut Fitria dan teman-teman Indonesia Belajar. Terima kasih, Cut Fitria. Iya, oke, sahabat pembelajar, hari ini juga kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Ibu Elizabeth Drimirda, yang mana merupakan Regional Manager dari Gramedia yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Ida. Semangat pagi. Selamat pagi, Mbak Fitri. Salam sehat. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Salam sehat. Pagi, Mbak Ida. Terima kasih. Ya, oke, sahabat pembelajar. Pada kesempatan Kamis hari ini, kita akan membahas sesuatu yang, wah, ini sangat relate sekali ya, yaitu di bidang ekonomi. Nah, yang mana seperti yang sudah kita ketahui bersama di masa pandemi ini, perubahan dari sektor ekonomi ini cukup signifikan, apalagi nih salah satunya di retail store. Nah, pada kesempatan Kamis hari ini kita akan bahas tuntas mengenai bagaimana caranya agar tetap menjaga retail store eksis dan juga penuh strategi, yang mana akan dibahas tuntas oleh Pak Danang dan Bu Ida. Dan untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, saya ingatkan kembali bisa langsung aja ketik di kolom chat atau klik raise hand. Nanti saat sesi diskusi tanya jawab akan kami perkenankan untuk interaksi langsung dengan Pak Danang dan Bu Ida. Baik, mari sama-sama kita mulai pemaparan mengenai retail store yang akan disampaikan oleh Pak Danang dan Bu Ida. Kami silahkan. Oke, semangat pagi. Salam Danang, datang untuk menang. Penulis buku bestseller 77 Cara Bodoh Berjualan yang sudah cetak ulang 5 kali dalam waktu hanya 1,5 tahun, menjadi masterpiece, terjual 10.000 eksemplar, menginspirasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kali ini saya mendatangkan Ibu Drimirda, Ibu Ida. Beliau sudah saya kenal sejak saya menjadi area manager di Jogja. Beliau menjadi store manager di Gramedia Ambarukmo Plaza. Kemudian waktu beliau ada di Semarang, saya juga diundang untuk training di Semarang. Waktu beliau menjadi regio manager atau manager store manager di Gramedia Pandanaran. Bahkan sampai di Surabaya udah beberapa kali sebagai regio manager Surabaya dan sekitarnya. Ibu Ida ini selalu manggil saya untuk sharing, ya, terlebih setelah ada buku saya 7 Cara Bodoh Berjualan. Nah, sekarang beliau kembali ke Jakarta, beliau menjadi regio manager pun sekarang bisa ketemu lagi untuk bekerja sama, untuk berbagi ilmu. Terlebih saat pandemi seperti ini, retail mengalami pukulan, ya. Tapi saya lihat Ibu ini ceria, teman-teman ini support semua, sehingga kita tetap eksis. Bagaimana ceritanya supaya tetap eksis dan retail tetap jaya, akan disampaikan oleh Ibu Ida Drimirda. Salam Danang, datang untuk menang. Silahkan Ibu Ida. Ya, terima kasih Pak Danang. Pak Danang ini
senior saya, ya, juga motivator dan salah satu inspirator buat kita semua. Nah, kalau terkait dengan jualan, ya ini juaranya ini Pak Danang nih. Ternyata beliau setelah pensiun juga masih terus berbagi pengetahuan, sharing buat masyarakat. Ya, saya mengapresiasi. Saya dengan tidak mengurangi rasa hormat, kemarin beberapa kali diminta untuk mengisi, tetapi karena kesibukan, mohon maaf baru bisa saat ini. Ya, di kesempatan siang ini kita belajar bersama ya Pak Danang. Jadi nanti jadi kita berbagi aja, ceritanya sharing. Semoga apa yang nanti saya sharingkan bisa bermanfaat untuk memajukan Indonesia, gitu ya, sesuai tagline-nya kita Indonesia belajar. Jadi kita berkembang bersama-sama. Saya akan share sedikit slide ya. Nah, ini kita langsung ngomong saja mengenai retail di era pandemi. Mungkin Pak Danang kangen berkunjung ke Gramedia, jadi silahkan kami tunggu kehadirannya. Monggo. Teman-teman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang hadir di sini, selamat siang, semangat pagi, dan salam sehat. Ya, ini wajah toko Gramedia. Ya, kebetulan ini yang saya ambil gambarnya Gramedia BSD City. Nah, kita tahu pandemi COVID ini belum berakhir ya. COVID ini telah mengakselerasi, mempercepat pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia dan meningkatkan konsumsi masyarakat di platform digital. Ya, masyarakat pun lebih banyak berbelanja secara daring daripada belanja secara langsung ke lokasi. Mungkin kita semua juga sudah pernah mengalami, sudah merasakan belanja, ya. Apalagi kalau pas tanggal cantik gitu, 11-11, 10-10, seperti itu. Nah, tren pembelanjaan secara daring itu tahun 2020 naik 11%. Tahun 2021 naik 25%. Kenaikan yang cukup besar. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, sebelah kiri sebelum pandemi, sebelah kanan setelah pandemi. Ya, shopping behavior masyarakat Indonesia. Ya, menurut survei dari Kata Data Insight Center, kalau dulu belanja online itu 11%, setelah pandemi naik menjadi 25%. Ya. Lalu yang tadinya offline itu sebagian beralih ke online. Walaupun tetap ada yang masih berbelanja ke offline. Nah, sebaliknya yang berbelanja dua-duanya, baik offline maupun online, yang tadinya 50,3%, ya, itu berubah ya menurun menjadi 34,3%. Ini keduanya tetapi lebih cenderung ke offline. Kalau berbelanja dua-duanya tetapi cenderung ke online, tadinya 21,2 naik menjadi 40,2. Nah, hal-hal ini yang mempengaruhi strategi retail untuk saat ini. Nah, ini tren marketingnya. Akhirnya kita tren marketingnya adalah omni-channel. Menggunakan banyak channel untuk menyasar, untuk berkomunikasi dengan konsumen kita. Ya, baik secara digital maupun secara fisik toko. Kita menggunakan data-data yang ada untuk menganalisa kebutuhan pelanggan dan untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, kita masuk kategori mana ini? Pak Danang masuk kemana Pak Danang? Baby boomers ya. Yang ini aja, Bu. Jadi kalau rata-rata mungkin yang hadir di sini teman-teman
Kalau level manager mungkin masuk ke kategori Gen X, gitu ya. Kalau keponakan kita atau anak-anak kita, ya masuknya ke Gen Z. Nah, ternyata Gen Z dan milenial ini itu persentase belanja paling besar di Indonesia, apalagi yang di digital. Mungkin ini kaitannya dengan mereka lebih melek teknologi. Ya. Nah, ini dia. Jadi Gen Z dan milenial itu membuat presentasi paling besar dari daya beli masyarakat. Ya. Tertuanya Gen Z usia 27. Mereka sangat melihat rekomendasi dari para influencer di sosial media. Karena mereka mungkin tiap saat, tiap detik cuma melihat, kalau berbelanja mesti cek dulu ya komentarnya bagaimana, reviewnya seperti apa, dan mereka sangat dipengaruhi oleh itu. Melihat ulasan produk sebelum membeli secara daring. Nah, di sini sudah terlihat data ya aktivitas belanja paling besar di usia 18 sampai 28 tahun. Ya. Jadi persentase penduduk Indonesia ya juga anak muda, dipenuhi oleh anak muda. Nah, bagaimana dengan Gramedia saat ini? Di era pandemi. Ya. Nah, Gramedia juga menyikapi pandemi ini dengan melakukan offline to online dan sebaliknya. Jadi kita selain masih ada 120 toko, ya, itu kita manfaatkan juga sebagai warehouse. Kita juga masuk ke channel digital, ya gramedia.com, e-commerce, sosial media commerce, dan lain-lain. Nah, channelnya melalui apa? Melalui pesan bayar antar, via WA, melalui Gramedia Go, melalui website toko, e-commerce, dan sosial media. Nah, teman-teman Gramedia juga belajar banyak di masa pandemi ini, ya, sehingga strateginya juga mengarah ke situ. Nah, Pak Danang dan Bapak Ibu serta teman-teman semua, ini toko offline kita tetap melakukan ekspansi, ya, karena memang core bisnis kita semula adalah retail. Bulan Agustus yang lalu, Gramedia membuka cabang di Cilegon, ya, ramai, kita bilang cukup sukses, ya, ini toko offline. Nah, besok, ya, walaupun kita masa pandemi, Gramedia juga akan buka di Bengkulu tanggal 3 besok. Ini gedungnya. Ini animo masyarakat Bengkulu sudah sangat besar, sudah banyak yang menanti-nantikan. Sebelumnya kita sudah pernah hadir di Bengkulu, tapi ini kita di lokasi baru, gedung sendiri dengan tempat yang lebih luas dan lebih nyaman. Jadi walaupun pandemi, Gramedia tetap ekspansi. Nah, ini tadi yang kaitannya dengan online. Offline-nya Gramedia jalan terus, ya, tetap terus berkembang, berbenah, melengkapi diri dengan online. Ini salah satu cara kita untuk menyapa customer kita, masyarakat Indonesia, adalah lalu bekerja sama dengan para penulis, para kreator yang langsung menyapa lewat IG Live. Ini mendorong sales buku, baik online maupun offline. Ini sangat diminati ini. Ini ada buku candu, buku jago bahasa Jepang, buku yuduyu. Ini sarana komunikasi antara penulis, toko, Gramedia, dan juga dengan para pembaca buku. Nah, Pak Danang, ini salah satu contoh saja yang bisa diakses oleh para pelanggan Gramedia. Ini IG toko
ada linknya, nanti bisa masuk ke sini nih. Jadi secara online customer bisa memilih mau berbelanja, misalkan ini contohnya di Gramedia BSD, mau berbelanja melalui Shopee, Tokopedia, mau melihat katalog Gramedia, ya, atau mau chat ke customer service, itu juga bisa. Jadi customer sangat dimudahkan. Nah, ini juga Gramedia Go. Nah, Gramedia sendiri itu ada di banyak kota, ada toko sebesar Matraman, tapi ada juga toko yang kita sebut Gramedia Kompleks sebesar Cilegon. Tentunya daya tampung produk berbeda-beda. Tetapi konsumen di kota tersebut tetap bisa mendapatkan produknya ya melalui Gramedia Go. Jadi customer yang datang ke toko atau berkomunikasi dengan customer kita untuk mencari beberapa produk gitu ya, baik buku maupun non buku, kita ada aplikasi namanya Gramedia Go. Jadi nanti pesan lewat customer service melalui aplikasi Gramedia Go, nanti barang akan dikirim ke alamat konsumen atau alamat yang dituju yang lainnya. Dan ini stoknya mengacu ke stok di Gramedia Matraman. Jadi apapun yang ada di Gramedia Matraman, masyarakat yang di kota manapun bisa mendapatkan. Jadi tidak perlu karena tokonya kecil terus khawatir tidak mendapatkan produk, enggak. Jadi tetap bisa mendapatkan. Nah, ini tadi kami juga bekerja sama dengan ekspedisi dan lain-lain untuk masyarakat yang tidak keluar rumah gitu ya, kami bisa mengantarkan, namanya kita pakai program pesan bayar antar ya, bisa kontak lewat CSO, barang bisa diantar sampai ke tujuan. Nah, ini kita bekerja sama dengan ekspedisi, nanti ada promo free ongkir, subsidi ongkir dan lain-lain. Ya, jadi sangat meringankan tanpa perlu keluar rumah. Ya, Gramedia pesan antar. Jadi customer service kami siap membantu melayani kebutuhan para pelanggan. Nah, ini yang saat ini terus-menerus dikembangkan oleh Gramedia. Kami juga punya platform namanya gramedia.com. Nanti di 2022, 120 toko yang ada di Gramedia akan menjadi multi warehouse-nya gramedia.com. Sehingga kalau ada pesanan buku dari Papua, misalkan nanti akan dikirim dari Gramedia terdekat. Jadi customer bisa memilih nih alamat yang terdekat dengan Gramedia yang ada. Ini secara bertahap ya, sementara baru beberapa toko ini, tapi nanti target akhir Januari semua Gramedia sudah tersambung di gramedia.com sebagai multi warehouse. Sehingga Pak Danang nih, misalkan alamatnya di mana Pak Danang? Sekarang tinggal di mana? Di Kebon Jeruk. Sudah saya coba, memang langsung dikirim, Bu. Ya, jadi nanti Bapak bisa memilih nih, mau barang mau dikirim dari Gramedia mana yang terdekat dengan alamat Bapak. Bapak mau kirim hadiah buat saudara di Jogja, saudara di Kalimantan, itu bisa memilih dari lokasi Gramedia terdekat melalui aplikasi gramedia.com. Ya. Nah, ini ringkasan dari beberapa tadi, ya kita sudah masuk di beberapa platform selain gramedia.com yang dikelola oleh Gramedia sendiri. Ya, saat ini nanti 119, tapi dengan dibukanya Bengkulu kita menjadi 120 toko. Lalu Shopee, kita ada 62 toko yang mengelola Shopee Authorized, lalu Lazada 50 toko, dan Tokopedia 15 toko. Nah, ini masing-masing dia punya kelebihannya, punya program promonya masing-masing. Jadi silahkan customer yang punya akun Shopee, punya akun Lazada, punya akun Tokopedia bisa memilih promo yang menarik untuk berbelanja di Gramedia. Selain kita juga ada sendiri gramedia.com. Nah,
Ngomong-ngomong mengenai online-nya Gramedia, kita 2020 dibanding 2021 dibanding 2020 kita naik 4%. Value-nya lumayan besar. Jadi walaupun angkanya 4%, tapi secara value besar. Selain itu, nah, karena sekarang ini banyak siswa yang masih belajar dari rumah, juga kantor banyak yang bekerja dari rumah, gitu ya. Sedangkan tuntutan untuk belajar jalan terus, membaca buku sebagai sumber ilmu juga jalan terus. Nah, e-perpus adalah salah satu solusi agar masyarakat Indonesia tetap bisa memperoleh buku-buku yang diharapkan. Ya, kita ada premium dan ada smart library. Kurang lebih sudah ada 700 klien yang dilayani oleh Gramedia, baik perusahaan, sekolah, maupun instansi pemerintah. Ini sangat menarik, jadi bisa kemana-mana. Fiturnya lengkap, ya, ada fitur analisa dan lain-lain. Nah, ini klien yang sudah dilayani oleh Gramedia, ya. Bahkan salah satu KPI beberapa perusahaan itu kan syaratnya sudah pernah membaca buku. Nah, itu bisa dilihat ini dari fiturnya di e-perpus ini, sangat membantu. Monggo silahkan Bapak Ibu yang berminat bisa kontak ke Gramedia terdekat terkait dengan e-perpus. Kami bisa custom juga sesuai kebutuhan sekolah atau perusahaan. Jadi nanti bisa menyesuaikan. Nah, ini summary ya Gramedia Plus Plus apa sih? Ya, Gramedia menyediakan produknya baik fisik maupun digital. Ya, ada buku maupun non buku. Ya, palu gada Pak Danang. Jadi kata orang apa lu mau gua ada gitu ya. Jadi kebutuhannya apa kita layani. Selain itu alat pembayarannya juga macam-macam. Cash, card maupun fintech. Ya. Jadi ada OVO, ada ShopeePay, ada Dana, ada Link, GoPay dan lain-lain. Lalu kemudahan. Nah, semua barang di Gramedia bisa dicicil. Ya. Baik melalui home kredit, melalui Atome, baik atau melalui bank, kartu kredit. Nah, cara belanja bisa online dan offline. Ya. Mau datang ke toko bisa, mau lewat online bisa. Lewat tadi gramedia.com, Shopee, Lazada, Tokopedia ataupun lewat program pesan bayar antar. Selain itu kita punya member namanya My Value. Nah, bagi seluruh pelanggan akan mendapatkan poin serta promo-promo yang menarik kalau dia sebagai member. Termasuk kalau nanti berbelanja melalui gramedia.com, itu juga akan mendapatkan benefit member di situ. Nah, ini salah satu pelayanan Gramedia buat masyarakat Indonesia, kemudahan untuk mendapatkan produk-produk yang diharapkan, ya, agar masyarakat tidak usah cemas, apalagi mau PPKM lagi, gitu ya. Ada ganjil genap, ada pembatasan dan lain-lain, Gramedia dimanapun berada tetap siap melayani dengan berbagai kemudahan dan program yang menarik. Nah, ini untuk menjawab juga tren customer berbelanja di masa pandemi saat ini. Dan ini akan terus di-upgrade, akan terus dikembangkan. Begitu Pak Danang, tidak banyak sesuatu yang saya sampaikan, nanti kita diskusi dan sharing saja, ya. Dan ini salah satu foto Gramedia. Pak Danang ingat ini ada di mana? Gramedia mana? Ini bukannya tempatnya Mbak Ida ini ya? Oh bukan, ini di Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Salah satu konsep Gramedia dengan desain yang mengadopsi kearifan lokal. Oh, Sudirman nih ya? Ya, Sudirman Jogja, karena dia letaknya di daerah Cagar Budaya. Kemarin saya ambil podcast di situ, Mbak. Podcastnya saya di situ.
Ya, demikian Pak Danang. Ininya Gramedia terus menyesuaikan dengan situasi yang ada saat ini. Ya, Gramedia melayani online dan offline ya melalui banyak channel yang bisa diakses oleh masyarakat dengan banyak kemudahan dan dengan produk-produk baik produk fisik, digital, buku maupun non buku. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat Oke, siang. terima kasih. Sangat bermanfaat, Mbak. Karena ini sebuah perusahaan retail besar yang mau berbagi ilmunya luar biasa untuk Indonesia, ya. Fitri ya. Saya salam dulu ya. Ini Mas Rahmat dulu terakhir ketemu di Grand Indonesia, sekarang udah di Peru. Mas Ismi setia di Pekanbaru, Mas Agus Wibowo, Mas Agi, Mas Aditya Aris, Mas Astri, Mas Arif di SMS, Mas Aris Kusnandar, Mas Istia di Lampung, Mas Atut Nugroho, Mas Birnat, Mas Danaro, lalu ada yang Mas Febri ya di Puri Indah, lalu ada Fitri, ada Keli, Mas Keli ada di Batam, Mas Weli ada di Lombok, lalu ada Pus India ini yang selalu setia ya, Mbak Regina dulu saya pernah ketemu di SMS Serpong, sekarang pindah mana ya? Buriwani, Mas Simon Runtu dari ARC, Mas Pak Danang terputus ya. Iya Bu, mungkin sinyalnya sedang ada kendala Bu. Ya, itu tadi sahabat pembelajar, pembahasan dari Ibu Ida menarik sekali tentang strategi retail store. Nah, ini apalagi yang memaparkan langsung dari pihak Gramedia, yang mana kita ketahui bersama ya, Gramedia ini sangat mudah sekali diakses sekarang, terlebih di masa pandemi seperti ini ya Bu ya. Dan untuk menjaga eksistensinya tadi juga Gramedia sudah memberikan kita tips and trik apa-apa aja nih yang harus diadaptasi khususnya di masa pandemi seperti sekarang yang mana PPKM terus berlangsung dan berlanjut nih Bu. Mungkin sambil menunggu Pak Danang, kita ada pertanyaan untuk Bu Ida, silahkan. Halo Pak Danang, apa sudah terhubung Pak? Ya. Ya, baik. Silahkan Pak. Mohon izin untuk dilanjutkan tadi terkait kalau dari Bu Ida sudah strategi retail store nih Pak agar tetap eksis dan mencapai target. Kalau dari Pak Danang sendiri bagaimana Pak? Kalau saya ya banyak belajar dari tadi Ibu yang sudah sampaikan tadi. Ya, jadi contohnya saya sendiri di rumah punya buku. Kalau saya jualan buku, ya ada YouTube, termasuk Indonesia Belajar. Sampai saya suka kehabisan buku saya loh Ibu Ida. Lalu saya borong dari Gramedia berbagai tempat untuk dikirim entah kemana saja itu. Jadi saya borong mulai dari yang di Pajajaran, lalu di Botani, lalu saya pindah ke mana itu Puri. Nah mungkin nanti akan berkunjung ke tempat Ibu. Begitu saya ada pesanan banyak, nah buku saya kan udah pada habis itu. Buku 1, 2 itu yang laris habis. Nanti buku 3 saya juga ya siap. Nanti sehingga kalau ada pesanan banyak saya borong untuk saya sampaikan. Jadi caranya sederhana seperti itu. Jadi sekarang itu luar biasa tadi yang disampaikan Ibu Ida. Jadi berbagai sarana itu terutama yang online itu sangat maju. Itu jadi musim berganti, waktu berlalu, ya kita juga harus menyesuaikan. Seperti yang tadi luar biasa disampaikan Ibu Ida itu luar biasa. Oke, sementara itu mungkin Ibu Ida bisa menambahkan. Silakan Ibu Ida. Nah, saya justru pengen tahu nih dari sisi konsumen. Mungkin Mbak Fitri, kan mungkin dari masyarakat umum gitu ya. Mungkin apa sih yang pengen diketahui dari Gramedia? Nah, justru itu saya ingin tanya nih, mungkin masukan buat kami apa seperti itu.
dari Wah, timnya kalau Indonesia Belajar. Wah, kalau dari saya ya Bu Ida, karena saya dari kecil itu sering mainnya ke Gramedia Bu, di mall manapun saya sering sekali ke Gramedia. Nggak cuma cari ATK, nggak cuma baca buku, tapi juga banyak juga Bu yang dicari di Gramedia. Nah, eh, saya cukup penasaran sih Bu, sistem update buku dari Gramedia itu gimana ya Bu? Jadi kenapa terus menerus menarik gitu bukunya dan pasti banyak peminatnya itu gimana Bu? Oh, jadi saat ini memang terkait dengan buku yang diterbitkan ya. Jadi kan memang kita sumber untuk mendapatkan buku kan macam-macam ya Mbak. Ada yang buku terjemahan, ada yang buku memang ditulis oleh penulis Indonesia sendiri, salah satunya Pak Danang tuh. Jadi buku memang ada yang diterbitkan sesuai tren saat ini. Jadi kebutuhan masyarakat saat ini apa sih? Itu ya. Yang dicari apa, yang lagi happening apa. Nah, itu bisa. Tapi ada juga buku yang terkait dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu kita cari nih dari penulis yang memang kompeten siapa. Nah, seperti itu. Nah, caranya banyak ya. Jadi kadang-kadang sosial media itu juga menjadi inspirasi buku mana yang akan dibuat. Seperti itu. Jadi banyak juga ada beberapa penulis yang kalau dulu ya mungkin penulis itu harus misalkan gelarnya apa gitu ya, atau dia dari memang pernah belajar sesuatu bidang studi itu. Tetapi ini yang unik ya, ada buku masakan yang laris itu hanya ditulis oleh seorang ibu rumah tangga yang dia ternyata memang aktif di sosial media, di IG, followernya banyak. Nah itu bukunya kita cetak bestseller juga gitu. Jadi kalau dulu ada yang bilang dengan adanya YouTube, dengan adanya sosmed, apakah penjualan buku turun? Nah justru kita kebalikannya nih. YouTube, sosmed itu satu sarana kita untuk mempromosikan produk-produk Gramedia, tetapi juga itu malah justru salah satu sumber untuk mendapatkan konten untuk buku, Mbak, untuk mendapatkan penulis-penulis untuk buku juga, seperti itu. Jadi sosmed itu justru mendukung retail untuk saat ini. Ya, Boleh saya tambahkan ya, Cut Fitri ya. oke, silahkan Pak. Bentar lagi muncul buku saya 50 kesalahan sales dan solusinya. Salah satunya itu mager, malas gerak, malas menawarkan. Ibu Ida, saya itu kalau main ke toko, dimanapun, selalu saya nawarin buku dan selalu bisa jualan. Setua ini loh, nggak pernah malu, ya. Tapi sekaligus ngasih contoh, dimanapun saya bisa jualan. Ya kalau misalnya istri cari alat ATK, saya jualan buku. Jadi bisa. Artinya makanya saya tulis buku kesalahan sales dan solusinya. Salahnya apa? Malu. Apalagi sekarang kan orang yang berkunjung ke toko sedikit. Harusnya kesempatan menawarkan lebih banyak karena bisa ngobrol, nggak terlalu ramai. Saya ngomong karena saya buktikan. Makanya kenapa buku saya langsung bestseller, menjadi masterpiece, cetak ulang sampai 5 kali, puluhan ribu. Dulu Ibu Ida, sebelum pandemi itu, setahun itu saya nawar-nawarin itu satu bukunya itu satu judulnya bisa laku 3.000 loh Bu. 3.000 setahun. Nah itu artinya apa? Artinya saya ini nulis buku bukan berteori, praktek. Dan dari praktek itu ada orang Banjarmasin bisa jual properti syariah sebulan 10. Ada orang Bali bisa jual lukisan dalam 1 jam 10 juta yang biasanya nunggu 3-4 hari. Karena praktek dari buku yang teruji dan terbukti. Jadi seperti Ibu Ida tadi sampaikan, harus kita lihat apa yang dicari orang. Apalagi dalam pandemi ini kan susah. Yang paling gampang tadi alat-alat dijual secara online, baik kerjasama dengan entah saya pakai Facebook, pakai YouTube, pakai Instagram, pakai Telegram, dan dari situ semua termasuk di Indonesia Belajar ini banyak beli yang dari sini loh Bu. Berpuluh-puluh buku dari sini. Jadi kesempatan banyak asal kita mau kita gunakan. Jadi kita harus menyesuaikan. Ya, when man stop learning, he stop growing. Ketika seorang itu berhenti belajar, berhenti tumbuh. Dan saya lihat luar biasa tadi yang disampaikan Mbak Ida tadi. Terima kasih. Ini ilmu yang sangat mahal loh sebetulnya ini. Rahasia kita loh ini, tapi dibagi untuk Indonesia. Demi Indonesia Belajar dan kemajuan Indonesia. Begitu Cut Fitri ya. Silakan lanjut.
Oke Pak Dana, ini juga ada hal yang membuat saya penasaran nih ya Bu Ida, mohon izin Bu, saya mau tanya lagi ya Bu, tentang, jadi kan gini ya Bu, saya itu beberapa tahun ini udah bisa mengakses platform-platform online untuk baca gitu Bu. Nggak hanya sekedar buku cerita, novel, tapi juga ada aplikasi-aplikasi yang emang itu mempublikasikan ibu-ibu yang seputar pengetahuan yang bisa support waktu kita masih kuliah dulu dan lain-lain gitu Bu. Nah, saya penasaran apakah itu menjadi hambatan untuk retail store sebesar Gramedia dengan adanya platform-platform online yang bisa diakses orang-orang untuk baca Bu. Dan bagaimana caranya mengkonversi itu semua menjadi peluang untuk Gramedia itu sendiri? Oh iya. Kedepannya kita juga akan masuk ke situ, Mbak. Jadi novel Gramedia nanti juga akan bisa dibaca dengan cara seperti itu. Kedepannya seperti itu, ya. Tapi itu tadi saya bilang, jadi dengan adanya platform online seperti itu justru ada buku yang dicetak karena bestseller misalkan di Wattpad. Jadi novel yang sudah dibaca oleh sekian ribu pembaca di Wattpad itu kita cetak laris juga. Dan untuk saat ini ya, Gramedia kan juga ada buku digital, ya. Jadi bisa dibeli per item juga. Jadi kalau yang pengen baca buku digital bisa beli per item di gramedia.com juga atau di Gramedia Toko itu kami juga melayani pembelian buku digital. Nah, tapi memang masyarakat Indonesia kita ini kan saat ini kan masih beragam ya. Ada orang yang dia masih lebih cocok baca buku fisik. Ada yang dia sekali-sekali lihat buku digital. Jadi semua terlayani. Ya, ada yang seneng tuh kalau koleksi buku gitu ya, mau membaca sambil membawa aroma buku itu masih banyak ya. Tapi yang baca buku e-book juga ada. Nah, macam-macam lah. Jadi kita melayani semua kebutuhan masyarakat. Nah, bukunya Pak Danang yang tadi Pak Danang sampaikan itu masih dijual secara fisik ya Pak Danang ya. Jadi buku sakti, buku panduan yang itu disimpan. Nah, secara fisik kalau beberapa orang kalau punya buku fisik jadi bikin perpustakaan pribadi, nanti suatu saat mau dibaca lagi, mau dilihat itu masih banyak. Nah, walaupun itu tadi, jadi dia hybrid, baca online juga, baca buku fisik juga. Kita udah masuk ke situ juga, Mbak. Nah, ketahanan orang baca dari PC atau dari HP berapa lama? Coba, nggak bisa dicoret-coret ya Mbak? Atau bisa? Jadi masih banyaklah masyarakat Indonesia, jadi mereka punya habitnya masing-masing. Seperti itu. Mungkin bisa saya tambahkan ya, ini dalam situasi ini saya juga ada keberuntungan Bu Ida. Waktu menerima royalti, loh kok ada yang digital ini? Saya nggak ngira ternyata Gramedia luar biasa ya membantu saya juga sebagai penulis. Lalu Cut Fitria kalau saya sendiri, dari yang mendengar gini misalnya Ibu Ida Regio Manager atau ada, ayo Mbak Rosa sekarang di mana Mbak Rosa? Dulu ketemu Mbak Rosa Lina ini, Elfrati Lova ini di Citraland, sekarang nggak tahu di mana. Nah itu saya juga kalau apa ya, ketemu pimpinan-pimpinan justru saya tawarin untuk perusahaan itu Bu. Jadi malah perusahaan per perusahaan dari Batam, dari Pekanbaru, atau mungkin dari Kunci Kenari, atau mungkin dari pembangunan itu ada kan toko bangunan itu. Jadi malah saya bisa jualan langsung ke perusahaan-perusahaan lewat Zoom seperti ini dengan buku fisiknya juga saya kirim. Jadi banyak cara atau there are many ways to Rome. Banyak cara ke Roma ya. Ya, there is will, there is a way. Kalau ada kemauan, ada jalan. Dan saya juga bisa merasakan perubahan-perubahan itu dan tetap masih bisa eksis. Apalagi sekarang tambah belajar dari Ibu Ida tadi, banyak dapat poin-poin yang saya saya foto-foto ya. Itu untuk pelajar berikutnya. Itu Cut Fitria. Lanjut silakan. Ya, baik Pak Danang. Saya persilakan kepada Sapa Belajar untuk yang ingin bertanya, silakan.
atau mau langsung interaksi dengan Pak Danang dan Bu Ida, kami silahkan juga. Kalau Ada ada yang mau Pak tanya ke Febri, Pak ada Danang langsung nih, the king of active selling. Makanya sampai sekarang saya tetap jualan, Mbak. Baik Iya. lewat online maupun kalau saya ke toko, saya selalu jualan. Nanti kalau ke depan Mbak Ida, saya tak jualan di situ. Iya. Itu mahkotanya itu yang tambah bikin sekti itu dari Kalimantan. Oh ya, silahkan Mas. Mungkin mahkotanya Pak Danang itu loh. Oh ya, ini dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ini hadiah dari Mas Agus. Waktu saya ngasih training di awal Januari tahun 2019. Selama setengah bulan. Dan teman-teman luar biasa di sana. Bisa langsung jualan 5 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan dapat ratusan juta. Ya saya senang kalau ilmunya itu diterapkan dan berhasil. Itu. Jadi Kalimantan ini sudah banyak yang mencoba, bahkan di musim seperti ini ada yang laporan orang jual properti pun bisa. Seminggu 2, sebulan 10, karena baca buku saya. Nah ini yang penting kita itu prakteknya. Action speaks louder than words. Yang kita kerjakan praktek itu lebih nyata daripada sekedar teori. Begitu Cut Fitria. Ya, baik Pak Danang. Di sini kita sudah ada Pak Febri Hudono yang sudah menyalakan video. Mungkin mau interaksi dengan Bu Ida atau Pak Danang, silahkan Pak. Silahkan Mas Febri, sharing-sharing. Kemarin saya jualan di Purina loh ya. Ya, selamat semangat siang. Terus sehat Mas Danang, Mbak Ida, Mbak Fitria, Mas dan Mbak semua yang ada di online. Terima kasih sekali informasinya yang diberikan Mbak Ida, Mas Danang, dan tentunya juga ilmu yang Mas Danang pernah share juga tuh menarik di toko. Betul tadi kalau akhirnya dibilang Mas Danang sebagai the king of active selling gitu ya. Semoga kondisi seperti yang pernah Mas Danang ajarkan ke kami bisa kita pakai juga di era yang sekarang tadi Mbak Ida bilang hybrid. Mungkin dulu pada saat kunjungan di toko begitu banyak customernya, hal tersebut bisa dilakukan dengan lebih mudah gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya pandemi, sehingga mungkin kunjungan ke toko juga semakin berkurang. Gitu. Walaupun kita juga tetap bisa jualan secara online, tadi kita ada hybrid, ada offline, online. Semoga ilmunya Mas Danang nanti mungkin diterbitkan di buku yang baru. Gimana nih mensikapi kondisi yang seperti inilah gitu tuh. Mungkin sesuatu yang menarik Mas Danang untuk diterbitkan buku baru gitu kan. Gimana kita berjualan lewat online. Dengan cara-cara yang nyentrik lah khasnya Mas Danang gitu kan. Sayang loh kalau nggak beli ya, misalnya dulu kalau offline, kata offline. Nah, mungkin untuk Mbak Cut Fitria, dalam kesempatan ini, Indonesia Belajar, kami juga sama-sama berbelajar. Tadi Mbak Ida juga udah sampaikan, keinginan masyarakat sebenarnya untuk Gramedia itu seperti apa sih? Gitu. Selain tadi yang mungkin sudah dijabarkan, ada online, offline-nya Gramedia, ada gramedia.com, ada Grago, ada pembelajaran di marketplace yang lain itu. Mungkin dari Mbak Cut Fitria inginnya Gramedia seperti bagaimana lagi gitu ya, supaya bisa lebih memuaskan atau mengakomodir semua kebutuhan masyarakat Indonesia. Demikian mungkin, makasih. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya tadi nyalain video bukan maksud mau ini ya, mau interaksi, memang biasa aja saya kalau ini Zoom harus kelihatan wajahnya. Soalnya kalau wajahnya ditutup gitu kan nggak sopan. Matur suwun. Terima kasih. Mbak Ida, Mas Danang silakan. Sebentar ya Cut Fitria. Pada waktu masih offline, itu kalau toko sepi, itu Nia saya ingat di Gramedia Kelapa Gading. Itu dia telepon yang namanya customer, pelanggan lamanya. Tahu nggak Mas Febri? Targetnya dia 70 juta.
Desember seperti ini, itu dia baru minggu ketiga sudah mencapai 270 juta atau berapa? 350%. Artinya apa? Sama seperti sekarang ini, kita nggak ketemu orangnya. Kalau kita punya database mengenai pelanggan kita, apalagi itu pimpinan-pimpinan perusahaan, key person, opinion leader, decision maker, wah itu luar biasa. Nah, contohnya ini istri saya di samping saya. Ini travel memang kita jatuh, tetapi trading untuk headset yang dipakai ini, wah bisa ratusan orang pesan. Jadi memang disesuaikan. Lalu Nia di waktu yang sama juga, waktu dia di Matraman, saat tokonya sepi, dia main di buku saya nanti ada, di buku yang terbaru, Mas Febri, nanti akan muncul 50 kesalahan serius dan solusinya. Jadi gimana kalau sepi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Itu ada masalah, ada solusinya. Itu mungkin bisa dipakai. Sebentar lagi muncul Mas buku itu. Dia itu jual 400 sonet aja senilai putus Mas Danang. Oke, Pak Febri tadi sempat tanya ke saya tentang kalau dari Mbak Fitri sendiri pinginnya Gramedia seperti apa gitu ya Pak ya? Wah, kalau dari saya sendiri ya Pak, saya melihat Gramedia itu udah amat sangat lebih dari cukup memenuhi, apalagi kebutuhan-kebutuhan waktu masih sekolah, kuliah, teman-teman yang lainnya gitu. Dan fasilitas Gramedia juga amat sangat proper untuk kita baca di sana, untuk kita cari-cari dari buat ensiklopedia, buku cerita, buat entertainment, buat pengetahuan itu udah lengkap sekali ya Pak. Mungkin kalau dari saya sih harapannya semoga pemuda Indonesia bisa semakin meningkatkan minat literasinya Pak, supaya bisa menjadi pemuda Indonesia yang lebih berkualitas gitu. Kalau dari saya sih gitu aja ya Pak. Ya Mbak Fitri, ya terima kasih. Apalagi dengan eksistensinya Gramedia ini, semoga semakin membuat pemuda Indonesia itu minat untuk membaca. Begitu ya Ibu Ida ya Bu? Ya, betul. Jadi ini justru Indonesia Belajar ini sarana yang bagus ya untuk salah satu mengkampanyekan gemar membaca buku. Karena memang kalau kita sosmed itu juga ada, kalau kita tidak benar-benar menyaring informasi yang ada, itu kadang-kadang orang Indonesia itu suka membaca singkat, ya, membaca judul sudah dianggap tahu isinya, ya kan? Terus di sosmed belum tentu bisa di 100% kebenarannya. Nah, kalau buku itu kan melalui banyak proses, ya, ada proses editing, ditulis oleh penulis yang sudah memang terpilih, gitu ya. Jadi isinya bisa dipertanggungjawabkan. Terus juga lebih detail, lebih lengkap. Memang kalau untuk mencari informasi cepat mungkin lewat Google, lewat browsing bisa. Tetapi terkait dengan berita dan lain-lain, itu kalau kita sudah kaya dengan ilmu yang kita dapatkan dari berbagai sumber referensi, kita tidak akan mudah terhasut, tidak mudah memberikan adjustment penilaian seperti itu. Nah, salah satu PR kita itu tadi. Jadi bagaimana meningkatkan minat baca agar masyarakat Indonesia itu tidak berpikir singkat lalu bertindak yang tidak sesuai. Ya, kalau kita lihat komen-komen di sosmed itu kan tahu judul, baru baca judul sudah komen, belum baca isi. Nah itu bahaya itu. Kita harus mengkampanyekan gerakan membaca buku agar masyarakat kita lebih tercerahkan, lebih punya sudut pandang yang lengkap seperti itu. Dan dari anak-anak pun kan kita ngomong buku fisik ya, buku fisik itu kan juga melatih motorik untuk anak-anak. Jadi memang buku harus dikenalkan sejak usia dini, bukan hanya dari sisi kontennya, tapi dari gerakan dia membuka lembar per lembar buku itu juga melatih motorik untuk anak-anak. Maka memang kalau di Gramedia itu Pak Danang dan Mbak Fitri, departemen dengan sales paling tinggi adalah buku anak-anak. Lalu novel. Itu secara nasional menempati sales yang paling baik.
Begitu Pak Danang. Pak Danang mau kemana itu? Ya, siap Mbak Ida. Enggak, ini saya bersama teman-teman mau ngadakan pelayanan, jadi udah siap-siap berangkat. Gimana Cut Fitria, ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Terima kasih Ibu Ida atas tambahannya tadi ya Bu ya tentang skala yang paling terbesar untuk minat bacanya itu untuk buku yang paling diminati itu adalah buku anak-anak ya Bu, benar ya Bu? Ya, buku anak, lalu novel, lalu juga buku self improvement growth-nya tinggi Mbak. Jadi mungkin di masa pandemi ini banyak orang pengen itu tadi ya apa sih yang dicari di hidup ini gitu. Lalu untuk melengkapi diri banyak buku self improvement growth-nya bagus. Buku bisnis, buku entrepreneur juga bagus. Terima kasih Ibu. Jadi itu memang terkait dengan situasi saat ini berpengaruh terhadap minat buku-buku yang dibaca. Wah, baik. Terima kasih sekali Ibu Ida dan Pak Danang atas pencerahannya pada Kamis hari yang cerah ini terkait retail store, bagaimana cara menjadikan tetap eksis dan strategi yang tepat juga untuk tetap menjaga retail store itu sendiri. Ya, oke Sobat Kompas, sudah berada di penghujung acara. Kami persilahkan closing statement kepada dua pemateri kita. Mungkin bisa di closing statement udah nanti kamu. Pada Pak Danang, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Fitria, Pak Danang, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kondisi pandemi ya, harus bisa kita sikapi dengan baik. Ya, kesehatan memang utama, tetapi bisnis tetap harus jalan. Nah, sehingga memang akhirnya memunculkan banyak strategi-strategi baru dalam kita menyikapi kondisi yang ada. Ya, tetap semangat untuk teman-teman yang bergerak di dunia retail, yang terus harus berhadapan dengan customer, yang terus harus keluar rumah, ya, bertemu dengan masyarakat, ya, khususnya kita yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, pelayanan, ya, tetap semangat, tetap sehat, dan semoga kondisi terus membaik. Parkir 5.000 aja. Sorry. Kalah buku, kalah Gramedia. Kalau kita mencari buku dan teman-temannya, kita mesti Gramedia. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ida, terima kasih Cut Fitria. Semangat pagi, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ida, Mas Danang. Terima kasih. Mas Fitri. Terima kasih Bu Ida, Mas Danang. Atut. Ya, terima kasih kepada Bu Ida dan Pak Danang atas pencerahannya siang hari ini. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar lainnya. Tetap semangat, jaga kebersihan dan patuhi protokol kesehatan. Saya Cut Fitria, mohon izin pamit undur diri. Selamat siang dan semangat pagi.